selamat datang di podcast by BEM Undip edisi visual yang pertama. Di episode kali ini nih, ada yang beda karena kita bakalan bahas soal perkuliahan online versus kuliah offline. Setelah 2 tahun ngerasain kuliah online, Undip baru-baru aja ngeluarin SK perkuliahan offline atau tatap muka nih guys. Yang mana SK ini buat sebagian mahasiswa tuh bikin geger. Ada yang seneng, ada juga yang stres dan depresi karena gak siap mental, takut untuk kuliah offline gitu. Penasaran gak sih gimana pendapat mahasiswa Undip tentang SK ini? Dan mereka lebih prefer mana ya? Kuliah online atau kuliah offline? Langsung aja kita saksikan cuplikan berikut ini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Selsi Angela Putri dari FISIP, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2019. Reinhard Stefanusite. Jurusan? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya. Kalau di hukum tuh nggak ada jurusannya? Nggak ada, semua satu jurusan ilmu hukum semua. Angkatan? Angkatan 2018. Kenalin, nama gue Karina Alfia Zalia dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, angkatan 2020. Namanya siapa, Mas? Kenalin, nama aku Razan, mungkin nama panjangnya Razan Siregar ya, dari jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP. Enak gak, Kak? Sebenarnya enak gak enak. Enaknya tuh karena abis kuliah itu bisa kemana-mana gitu sama teman-teman, nongkrong di kantin. Gak enaknya tuh karena kadang tuh kuliah kampus FISIP itu kan dulu masih ya begitu ya teman-teman ya. Jadi ada capek naik lantai 3, terus juga kepanasan gitu. Tapi sekarang udah bagus lah buat teman-teman maba. Kalau dibilang enak, ya asik sih. Cuma ya kalau ada perbandingan online, kurang enak sih. Kamu udah pernah ngerasain kuliah offline belum? Belum. Oh belum ya? Belum pernah sama sekali, masih online terus. Gimana tuh rasanya kuliah online? Enak gak? Enak banget sih, karena nggak perlu bangun pagi. Gimana ya, enak gak enak sih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang akademis ya, karena aku kebetulan ambis orangnya sebenarnya. Jadi kayak masih kurang gitu loh, kalau misalkan online kan materinya jadi kurang 2 arah gitu kan. Terus ya gitu, kalau enaknya ya enak aja bisa nyambi sambil tidur gitu kan. Itu sih sebenarnya. Oke. Berarti kamu prefer online apa offline nih? Tapi kalau prefer sebenarnya offline. Kalau untuk perkuliahannya. Gue sendiri prefer online. Aku prefer online sih. Offline. Offline. Iya. Oke. Alasannya? Karena di sini aku juga belum pernah ngerasain offline ya. Aku cuman bisa membayangkan gitu kan. Tapi kayaknya asik aja gitu loh. Karena lebih efisien dan lebih efektif. Dan menurut gue di FEB itu lebih gampang nilainya. Karena kalau online tuh aku bisa melakukan banyak hal gitu, nggak cuma fokus kuliah doang. Tapi online-nya kalau teman-teman aku di Semarang gitu. Ada tanda ininya khususnya ya kayak gitu. Karena lebih seru aja gitu online, kayak bisa sambil main-main. Tapi kuliahnya juga jalan, dan jurusan aku kan juga ilmu pemerintahan ya. Jadi kayak kalau online tuh masih dapat aja gitu. Beda mungkin kalau yang praktikum ya. Kenalan dulu dong, kan baru ketemu. Selsi. Karim. Selsi. Karim. Karim. Akrab ya? Oh tadi waktu berdua udah kenal ya? Ini kadang ada Gimik. Gimiknya gak dapet ya? Aku tim online sih. Online sih. Tim online. Kalau gue offline sih. Offline. Offline. Kenapa offline ya? Kenapa offline? Kalau gua karena udah gak ada matkul gue sih. Pertama itu. Kalau semester 5 gak apa-apa Iya ya? sih. Gak ada yang masih banyak. Karena ya gue gak ada matkul. Paling sidang doang sama nongkrong di kampus. Udah itu doang sih. Siap. Makanya enak offline sih sebenarnya. Gimana Zan, kenapa offline? Kenapa offline ya? Mungkin disclaimer ya, karena aku sendiri belum pernah ngerasain offline kayak gimana, jadi cuma bisa bayangin gitu. Gue juga sih. Gue gak pernah offline, tapi gue gak pengen offline sih. Juga sih. Dan di bayanganku offline tuh kayaknya lebih menarik aja gitu. Belum tahu dia. Kayaknya kan bayangan. Oke. Disclaimer. Kasih tahu. Kayaknya bayang-bayang doang kan aslinya. Coba rasain ujian offline tuh sesetres apa ya kan? Nyontek terbatas. Nggak, aku selalu jujur kok ujian tuh. Oh gitu. Terus gimana nih? Maksudnya cuman bayang-bayang aja atau kenapa nih
Kan kalau nongkrong kayak kalau kuliah online juga bisa nongkrong Kak. Kenapa harus offline kuliahnya? Vibe sih beda sih, karena biasa kan kalau online kuliah di kosan masing-masing segala macem. Terus ya kalau nongkrong ya kalau ketika ada waktu di malam hari doang. Sama kalau offline tuh enak, jadi pulang kuliah, lu nunggu kelas selanjutnya, lu bisa nongkrong sama teman-teman, bisa main bareng. Tapi kan kalau online lo bisa kelas bareng di kafe, di burjo. Kan offline juga kelas bareng di kelas. Iya. Cuman kan terbatas gitu loh, ada dosen kayak jangan berisik dan ini Juga gitu. kelas. Iya. Kelas merhatiin. Iya kita juga perhatiin. Diskusi kayak ini tuh matkulnya gimana ya kayak gitu. Dapet kok online. Gak enak sih online tapi sebenarnya. Karena sinyal, kedua kuota, buang-buang kuota. Ya nggak pakai wifi ya. Kan dapat kuota dari Povios. Dari ini Kemendikbud. Kemendikbud dapat. Tapi kan nggak semua. Nggak semua. Gua nggak dapet soalnya Samsung. Kenapa tuh gak dapet? Nomor gua keblokir. Nomor gua. Iya, itu emang gua doang sih. Jadi sebenarnya offline tuh ini kasian ya, anak-anak udah pada ngekos, lu bayar mahal-mahal, tapi kuliahnya nggak offline. Kan kosnya 40%. Bayangin lu bayar UKT berapa banyak, nah itu lu nggak bisa gunain fasilitas kampus pertama. Jelas banget nggak bisa lu gunain. Iya. Yang kita gunain cuma MS Team. Terus udah, sama kuota juga kan gratisan dari Kemendikbud. Tapi kan uang UKT itu kan kita pakai buat pembangunan di FISIP. Pas semenjak online dong kita bangun lift. FEB juga apalagi? Ada embung. Bangun kamu dipakai buat apa? Iya bu. Iya kan? Gimik. Dia bilang, UKT buat pembangunan apa fasilitas ya. Tapi kalau nggak dipakai buat apa Iya itu gitu? kan nanti buat dipakai. Kapan? Iya saat waktunya sudah harus offline. Ya besok waktunya offline. Ya tapi kan ada cacar monyet. Apalagi? Emang ada? Cacar monyet ya lu. Dari WHO udah jadi darurat itu cacar monyet. Nggak tetap offline sih gua. Tetap Tetap offline. offline. Gua tetap offline karena gua udah beli baju. Kan udah nggak ada Kasian waktu. dari pakai. Iya, buat sidang maksudnya. Iya sih. Terus mungkin di luar itu ya, kita coba berpikir lebih lebih apa ya, lebih mendalam gitu kan. Asik, Kalau ya. offline itu kan, bayangin ini kan, kalau offline kan bayangin mahasiswa udah kesini, pedagang kita larisin, Oh, ya iya. kan. Terus kos-kosan juga kita ramein gitu kan. Banyak nih ada perputaran uang gitu kan. Terus mensejahterakan masyarakat juga gitu. Kita jadi mahasiswa berpikir lah kayak gitu loh. Ayo. Sangat visioner ya? Salah visioner. Jangan Saat- kalah dong yang online. Gimana ya? Gimana ya? Kan kita bisa beli online, online shop. Online. Bisa Gojek, bisa Grab. Tapi online tuh gak capek tau. Nih, kalau misalkan kita offline, sekarang kan kayak kita pada online. Ada yang udah magang, Bener. ada yang bisa kerja sana Organisasi. sini, organisasi bisa jalan. Jadi kayak mahasiswa tuh bisa melakukan banyak hal kayak gitu loh, nambah-nambah pengalaman di waktu cuman 4 tahun ini kuliah. Nah, itu dia. Manja banget sih. Aja. Aja sih. Bukan Iya, nggak bisa lah kita emang sama keadaan mulu gitu. Kalau emang keadaannya emang susah ya udah kita harus apa ya, agile gitu ya. Nah, kita tuh harus maksimalkan. Iya. Apa tuh? 5 tahun. Lulus diberikan 5 tahun. Jadi santai aja. santai Iya, aja. santai. Iya, 5 tahun nggak apa-apa. Soalnya kalau online, lu magang ambil kuliah, ya harus ngorbanin salah satu. Gak bisa lu magang ambil kuliah menurut gue ya. Bisa. Karena Bisa. enggak, karena pasti fokusnya kepecah. Karena fokus belajar itu berbeda Asik. ketika offline ya. Kalau yang gue rasain waktu itu ketika offline, pembelajaran tuh lebih intens aja. Karena dosennya juga lebih semangat ngajar. Menurut gue lebih semangat dia ngajar waktu offline. Iya sih, cuman kalau online itu, nggak tahu ini di dosen gue ya di FISIP, kayak dosen-dosen tuh akhirnya buat rekaman video yang benar sesuai matkulnya, jadi kayak lebih substantif gitu loh. Cuman emang yang dialektikanya kan terbatas ya kan online. Tapi yang magang tadi banyak kok teman-teman gue yang kayak ambil matkul magang di semester ini. Kan biasanya kalau kita magang itu pas libur ya, libur semester. Iya, tapi sampai libur semester tuh magang udah selesai, laporan magang udah selesai, jadi bisa banyak hal. Bahkan bisa magang berkali-kali. Bisa tau, magang sampai berkali-kali, 3 kali. betul. Iya. Apalagi magang di BMU. Ya kan? Ada juga magang di BMU. Magang di BMU, betul. Nah, itu Poin plus poin online. plus dari kuliah online. Yang nggak bisa dirasain kalau offline. Sepakat hijau semua, siap. Sebenarnya
emang nggak bisa didebatin sih. Kalau kita nyari yang bagus itu emang online. Tapi kan kalau kita nyari apa yang objektif, Gimana karena tuh? sebagai seorang mahasiswa kan bersikap yang coba ideal dikit. Ideal dikit. Itu kan objektif ya, emang kalau offline objektif banget. Kayaknya tergantung dari absensi, terus sama ya keaktifan dia di kelas, sama UTS UAS ya, karena UTS UAS itu benar-benar diawasin CCTV 24/7 dah pokoknya sama CCTV. Benar. Itu ribetnya offline sih. Jujur dapet aja sih. Online. Tergantung orangnya sih. Beneran. Nggak emang nggak semaksimal offline. Cuman kan dapat apa enggak kan dapat, maksimal apa enggaknya ya tetap offline, nggak menutup kemungkinan ya. Gitu. Gue nggak dapet online sih. Gue malah temen gue berkurang loh online ini. Masalahnya dia argumennya mati-mati. Buat temen-temen gue kemana lu semua anjing? Dicari Iya. aja kalau Ini yang lebih online. Sumpah. Ya tapi bener sih, gue juga Ada semester tua nggak sih bang? Itu bisa jadi. Jangan diingetin. Tolong jangan diingetin kalau yang itu. Tolong. Bener sih, teman-teman menghilang semenjak online. Tapi online karena organisasi juga bondingnya justru dapat banget tau. Bener sih. Kalau yang Semua organisasi jurusan gimana? bisa dirampok. Bisa. Pemira. Kalau nggak pas acara-acara jurusan itu dia Iya, bisa. dapat. Karena kan kalau online apa mau nggak mau kita ngechat semua orang ya. Kan misalkan kalau offline ya mainnya sama situ-situ aja gitu. Kalau online misalkan tugas apa kita bisa nanya ke lebih banyak Iya, orang. banyak Jadi kayak orang. ya meskipun lupa bentuknya kayak gimana ya tuh anaknya. Saya udah pernah ketemu nih. Cuman yang penting tahu ada dia ternyata di Iya, sama bener. gue gitu. Kalau gue lebih offline tuh karena online tuh fake banget. Fake banget. Lagunya Oki. Masalahnya iya banyak banget. Masalahnya foto aja tuh bisa bikin fake buat filter. Waduh. Oh ini pengalaman ya Pernah bang? tertipu. Enggak. Itu mungkin kok temen pacaran gua. online. Temen Oh, gua. online Iya, temen nggak gua. tertipu. Ini sih kuliah jam 7. Bener. Kebetulan aku kuliah jam 7 dan selalu dapat kelas sampai 3. Nah, itu udah capek banget sih gue. Gitu. Kalau gue sih transport sih, jujur. Bensin tuh lumayan banget ya. Tapi gue kalau Semarang bawah nih, warga Semarang bawah kan agak naik turun ya ke Tembalang nih. Jadi kayak jauh, apalagi kalau pas pagi. Ya. Mager banget tuh. Kayak minimal persiapan 2 jam sebelum ya. Betul, apalagi cewek. Cewek, ya. cewek. Nah. Kalau cowok satsut-satsut ya. Iya. Kalau yang offline nih kak, ngerasa kayak ada yang ini gak sih, pengen didapetin gitu, makanya kayak perjuangin banget harus offline gitu. Dari cewek sih feeling gue. Buat bergandengan wisuda. Iya. Kalau gue sebenarnya malah prefer offline tuh pas pembelajaran ya. Kalau kayak udah semester sekarang online tuh nggak jadi masalah sebenarnya. Karena kan paling tinggal ya kayak dibilang sidang terus persiapan yang lain, nggak terlalu pengaruh besar. Tapi kalau pas pembelajaran offline tuh sebenarnya yang gue cari ya pengalaman sih, karena seperti kata pepatah, Asik. pembelajaran itu didapat dari pengalaman. Anjay. Yang mana? Terima kasih. Bener nggak? Oke, sorry. Kalau Razan gimana nih? Diam-diam aja, kontribusi dong. Kayak berjuang sendiri nih kan. Ini masih banyak ekspektasi yang online. Aku kayaknya mau melebur jadi online aja deh. Jangan terlalu. Ini ya, apa ya, pikirku kalau misalkan kita bicara masalah akademik, pelajaran bakal lebih mantap lagi kalau misalkan ini sebenarnya narasumbernya ada dari teman-teman yang teknik gitu kan, karena mereka pasti lebih ngerasain gitu loh. Ketika mereka offline kan praktikumnya bener-bener langsung tuh, dan ya terfasilitasi juga gitu loh. Kalau online juga ya masa mereka mau bangun jembatan online gitu kan kurang aja gitu. Pun kalau misalkan kita mungkin ya karena sama-sama sosum, pikir kalau offline lebih dapat gitu loh iklim diskusinya sih. Itu kayaknya yang bakal lebih asik sih. Kita nongkrong gitu kan, nggak cuman hahi gitu kan, kita habis pelajaran ya apa matkul ya tadi dosen ini gini asik gak sih? Si ada tuh nongkrong bahas matkul. Ya nggak tahu sih kalau misalkan dulu yang offline emang kayak gitu apa enggak, cuman karena aku hanya membayangkan. Iya, benar. Disclaimer tadi udah. Kalau ngomongin efektif, kalau gue ya efektif offline sih. Tapi kalau itu untuk khusus benar-benar di pembelajaran yang emang orang itu fokus ke perkuliahan ya, mata kuliah sama
organisasi, ya emang gue lebih prefer ke offline. Tapi kalau emang orang itu punya sebuah hobi yang pengen dikembangkan, ya mungkin di online, karena waktu luangnya tuh lebih besar di online dibandingkan offline. Ya kalau gue ya, kalau misalkan itu gue tetap online sih, lebih online. Karena kan apalagi sekarang Kemendikbud kan punya program kayak Kamus Merdeka gitu yang ngebuat kita jadi kemana-mana kayak langsung mengajar, studi independen dan lain-lain kayak gitu. Menurut gue bakal lebih efektif dan efisien kalau kuliahnya tuh sambil online. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya sih, mereka mau mendengarkan sebegitunya kah saat online atau enggak kayak gitu. Kalau gue sih tetap online sih, karena efektif atau efisiennya itu juga tergantung orangnya juga. Kalau dia di kelas dengerin, dia juga masih bisa dapat pengembangan di yang lainnya kayak organisasinya, beasiswa, lomba segala macam, bahkan magang kayak Kamdik juga kan. Gitu. Jadi tetap di online sih gue. Mungkin kalau aku mungkin kalau setuju sih kalau efisien online ya, karena bisa nyambi sana nyambi sini gitu. Cuman balik lagi gitu loh, kalau misalnya kita bicara offline, pasti akan ada beberapa hal yang nggak bakal bisa kita dapatkan di online gitu. Kayak misalkan ya tadi teman-teman, terus secara organisasi pun kalau buat teman-teman yang ormawa ya bakal lebih dapat gitu loh proker-prokernya, terus bagaimana mereka berdinamika di di organisasi, kayaknya bakal lebih dapat sih. Tapi kalau dari akademik ya online bisa buat bisa buat nyambi juga gitu loh. Misalkan ada yang mau jadi barbershop barista ya kan, part-time ya, barista itu kan, bikin kopi, nyeduh gitu kan, sambil ada kuliah gitu kan, sambil resen gitu. Sambil jawab kuis ya. Sambil jawab kuis, Sama ngisi ini ya, apa tuh rekuan. Nah kan yang offline dulu. Ya kalau menurut gue yang perlu dipersiapin sebenarnya tenaga, waktu, mental, terus ya kalau perihal lainnya kayak kendaraan sama kosan itu yang paling penting. Sebenarnya kendaraan udah, kalau dulu kan emang masih jarang ojek online, kalau sekarang kan udah ada ojek online, ya nggak terlalu bermasalah. Kosan sih sebenarnya, siap-siap rebutan kosan dengan kawan-kawan. Itu harus bener-bener dipersiapin di kosan dari sekarang ya. Ntar kalau mau nyari kosan, info kosan bisa ke yang lain dan Di bawah. Ya. Tunggu sponsor dulu ya. Kayak kalau aku yang harus disiapin buat kuliah offline, kalau lebih sama sih ya, mental sama manajemen waktunya sih dipersiapin lagi, karena bakal hektik banget, tenaganya juga masuk Undip dan naik-naiknya ke gedung-gedungnya masing-masing kayak gitu. Terus juga siapin ini sih diri buat bisa beradaptasi gitu sama lingkungan baru, karena kan biasanya pada dari luar kota terus datang ke Semarang, ada budayanya sendiri dan lainnya ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu lah. Itu aja sih dari aku. Kalau dari gue sih ini ya, yang pertama pilih dosen yang bener sih. ILS-nya diisinya yang bener, pilih jam yang bener, pilih dosen yang enak. Terus kayak karena dari awal juga belum pernah offline, mungkin ini sih sebelum kuliah survei dulu kali, datang-datang ke kampus kan, biar tahu tuh kampusnya kayak gimana, fakultasnya kayak gimana gitu sih. Terus sama jangan malu buat tanya-tanya sama cutting, meskipun cuttingnya juga nggak tahu, angkatan 20 nggak bisa jawab, tapi ya jangan jaga attitude juga sama cutting, itu penting banget sih buat maba. Itu sih. Mungkin kalau dari aku ya, buat maba-maba ya siapin juga finansial tuh penting, karena coba mungkin pertama kali datang ke Semarang itu kan survei nih, tempat mana aja nih yang murah gitu kan, burjo-burjo apa, angkringan apa gitu kan. Jangan sampai kalian sebulan di sini tuh udah melarat gitu. Ini serius nih, tapi ya mungkin aku orang Semarang gak begitu relate ya, tapi ya kasih ini aja ya sekarang. Bisa ya. Terus apa lagi ya? Ya tadi aku coba mungkin lihatnya dari aspek kultur ya. Mungkin di Semarang ini berbeda dengan kultur di daerah asal teman-teman gitu loh. Cobalah buat membaur, jangan sampai terlalu egonya masing-masing tuh dikedepankan sehingga malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu sih, coba lebih membaur aja kalau besok benar-benar offline gitu. Oke, thank you. Sampai ketemu di secara offline di Diponegoro. Jangan lupa dengerin podcast by BEM Undip di Spotify, Apple Music, dan YouTube BEM Undip.